Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Ayang Isli, Dewi Alfiani, Azkal Fauzia, Faiz Hidayatul Fauzi, dan saya sendiri Lutfi Alman Faluti akan menjelaskan suatu teori manajemen dakwah yang mendasari lembaga masjid. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, ketika kita hendak ingin memasuki masjid, maka harus kita berpakaian sopan santun, berpakaian rapi. Kenapa? Karena masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah, tempat beribadahnya umat muslim, dan seluruh aspek kegiatan-kegiatan ibadah umat muslim itu berada di dalam masjid. Dan apa fungsi masjid tersebut? Fungsi masjid tersebut itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Lutfi. Untuk poin yang akan saya bahas yakni tentang fungsi masjid. Sejatinya, masjid atau musola itu adalah tempat beribadah bagi umat Islam. Terlepas dari itu juga, ternyata masjid memiliki fungsi sosial. Melansir rilis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kemenag pada Kamis 14 Maret 2019, bahwa masjid itu memiliki 3 fungsi pokok. Untuk yang pertama yakni fungsinya sebagai idaroh, yang kedua sebagai imaroh, dan yang ketiga sebagai riayah. Nah, jika ketiga fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa masjid mewujudkan perannya sebagai sumber kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi itu tersendiri. Untuk fungsi yang pertama yakni sebagai fungsi idaroh, yang berarti bahwa aspek ini merupakan pengelolaan masjid yang harus diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik. Untuk yang selanjutnya yakni yang kedua adalah fungsi imaroh. Fungsi imaroh ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan masjid untuk mengembangkan dan memperdayakan kegiatan ibadah seperti mendukung kegiatan sholat 5 waktu, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Nah, tak hanya itu pula, fungsi imaroh ini juga menekankan kehadiran masjid taklim, pembinaan remaja masjid, penerbitan buletin harian ataupun mingguan, dan pengelolaan perpustakaan masjid sebagai sarana pendukung beribadah. Untuk yang terakhir, fungsi pokoknya yakni fungsi riayah sebagai aspek manajemen. Dengan fungsi ini, pengurus masjid mampu berupaya memelihara, menjaga, mengembangkan seluruh fasilitas masjid. Dari ketiga fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, nah, pada intinya bahwa seluruh pengurus masjid ataupun yang mengurus masjid tersebut itu harus mengurus masjidnya dengan baik. Pengurus pun harus memperhatikan berbagai sektor lainnya seperti menjaga keamanan, kenyamanan masjid. Itu pun untuk mendukung umat masyarakat beribadah dengan baik. Nah, di situ pula selanjutnya masjid juga merupakan tempat yang banyak kan. Masjid merupakan tempat yang banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qomat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi yang kedua, yaitu mengenai peranan masjid. Peranan masjid sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama masjid sebagai sumber aktivitas. Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW, terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang khusus saja seperti sholat, tetapi juga mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan darurat. Setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh, tetapi terlebih dahulu membangun masjid.
Lalu yang kedua, kalender Islam yaitu tahun Hijriah dimulai dengan pendirian masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal permulaan tahun Hijriah, selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharram. Lalu yang ketiga, di Mekah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada periode pertama atau periode Makkiyah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah SAW menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. Lalu yang keempat, ada masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Ansor dengan satu landasan, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama. Yang kedua yaitu masjid dalam arus informasi modern. Jika ditinjau dengan lebih kritis, terlihat peranan masjid mulai tergeser dari kedudukan semula, yakni masjid sebagai tiang utama agama Islam. Dewasa ini, kita memasuki era globalisasi, era yang ditandai dengan kian gencarnya pembangunan, menyeluruh dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dengan arus informasi sebagai acuan utamanya. Salah satu tujuannya adalah mengangkat harkat, derajat, dan martabat manusia, sehingga akan tercipta kenyamanan, kelengkapan, keseimbangan, dan kesempurnaan hidup manusia. Era globalisasi ini mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan misinya. Prioritas yang tinggi ditunjukkan pada efisiensi dan efektivitas. Maka suka atau tidak, persaingan ketat dalam berbagai hal antara sesama umat menjadi tak terelakkan. Dalam skala yang lebih jauh, hukum besi, efisiensi dan efektivitas itu merangsang terciptanya masyarakat yang individualistis atau mementingkan diri sendiri, kurang pedagosis, dan menumbuhkan pola konglomerasi atau yang kuat menguasai yang lemah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya yang Isri Anuri Haidir, saya akan menjelaskan tentang tipologi masjid atau pengelompokan masjid. Yang pertama, masjid negara, yaitu masjid yang ada di ibu kota negara Indonesia yang ditetapkan untuk menjadi pusat kegiatan keagamaan untuk negara. Nah, masjid negara ini di Indonesia adalah Masjid Istiqlal. Yang kedua adalah masjid provinsi. Nah, masjid provinsi ini terletak di ibu kota provinsi yang mana juga ditetapkan oleh Kemendak untuk menjadi pusat kegiatan keagamaan untuk pemerintahan provinsi. Yang ketiga, masjid raya yang mana terletak di provinsi. Yang keempat, masjid agung yang mana terletak di kabupaten kota, dan juga masjid besar yang terletak di kecamatan. Selanjutnya, yang nomor keenam adalah masjid jami, yaitu masjid yang terletak di desa-desa. Itu adalah masjid sejarah. Masjid ini biasanya terletak di kawasan peninggalan kerajaan di Batu Selatan. Masjid ini juga biasanya itu dijadikan museum atau tempat sarana pendidikan karena sangat besar nilainya bagi Indonesia. Tipologi masjid yaitu masjid tempat publik, yang mana masjid itu bertempat di kawasan umum untuk memfasilitasi para masyarakat beribadah. Masjid ini biasanya terletak di kawasan-kawasan pembelanjaan atau tempat wisata. Nah, sekian pembahasan saya tentang tipologi masjid. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika masjid. Problematika masjid. Masjid tidak luput dari berbagai problematika, baik menyangkut pengurus, kegiatan maupun yang berkenaan dengan jemaah. Jika saja beberapa problematika ini dibiarkan berlarut-larut, kemajuan dan pengaturan masjid bisa terhambat. Fungsi masjid menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keberadaan masjid berbeda dengan bangunan biasa. Adapun beberapa problematika masjid diantaranya: A. Pengurus tertutup. Pengurus masjid dipilih oleh jemaah dari jamaah secara demokratis. Mereka dianggap mampu mengemban amanah jamaah. Pembangunan masjid akan sangat tersendat apabila jamaahnya angkat turun tangan, berkeberatan mengeluarkan sebagian kecil rezekinya untuk sumbangan ataupun menghadiri kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid. Lalu yang kedua, problematikanya yaitu jemaah pasif. Dalam pembangunan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan masjid, dukungan dan partisipasi dari jemaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid hanya terjadi jika jemaahnya aktif, mau peduli, mau berbagi keinginan langkahnya, dan sudi berderma
atas kemampuan finansialnya. Kebanyakan jamaah masjid cenderung tidak menyimak khutbah khatib ketika sholat Jumat, mereka malah tidur di masjid, suatu pemandangan yang menyedihkan tapi kerap kita jumpai. Lalu yang C, problematikanya yaitu berpihak pada satu golongan atau paham. Pengurus masjid dalam melaksanaan tugasnya atau pembangunannya atau kegiatan pelaksanaan ibadah memihak satu golongan atau paham akan mengakibatkan jemaah itu pasif. Lalu selanjutnya yaitu D, kegiatan kurang. Nah, memfungsikan masjid semata-mata sebagai tempat ibadah sholat Jumat otomatis menisbihkan inisiatif untuk menggelorakan kegiatan-kegiatan lainnya. Masjid hanya ramai sekali dalam seminggu. Masjid seperti ini namanya tetap masjid, tapi sungguh jauh dari status maju apalagi makmur. Masjid nganggur semacam ini memerlukan suntikan program agar ia lebih berfungsi. Lalu tempat duduk kotor. Kurangnya pemeliharaan mengakibatkan masjid kurang kotor dan rusak. Bila pengambilan air wudhu dan WC-nya kurang terawat dan tidak dibersihkan, dari situlah timbul bau yang menyengat dan tidak enak. Banyak masjid yang mengabaikan kebersihan kedua tempat kamar itu, yaitu tempat wudhu dan WC. Nah, selanjutnya mengatasi problematika masjid. Dalam mengatasi problematika masjid, antara pengurus dan jemaah masjid perlu senantiasa melakukan musyawarah. Nah, ini musyawarah, wahana musyawarah ini tentu tidak hanya dimanfaatkan dalam menghadapi dan mengatasi problematika masjid, tapi juga diperlukan dalam hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan masjid. Berbagai kegiatan masjid akan berjalan dengan baik dan lancar apabila dimusyawarahkan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, menerapkan keterbukaan dalam pengelola masjid. Sama pentingnya dengan musyawarah, keterbukaan bukan saja akan menumbuhkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus, melainkan juga akan mendorong pelaksanaannya kegiatan dengan baik dan hubungan kerjasama yang elok antara pengurus dan jemaah, baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan maupun dalam mengatasi berbagai problematika masjid tadi. Oleh karena itu, pengurus masjid harus bersifat terbuka dan memiliki keterbukaan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Bila liqa fit thoriqin ajil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.